warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama kepada Bapak Sparta, kami izin mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ale Desta dengan NIM 2019-12-11-040. Saya Yunita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Regina Fandia Sanita dengan NIM 2019-12-11-010. Jadi kita akan membahas tentang conceptual framework. Nah, conceptual framework itu apa sih? Conceptual framework itu adalah kerangka yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, yang dimana nantinya ada landasan-landasan filosofi kenapa kita itu harus membuat laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan itu dibuat. Nah, tujuan konseptual framework itu ada 2, memungkinkan IASB menerbitkan pernyataan lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, serta dibuat peraturan yang dibuat harus membangun dan berhubungan dengan membentuk tubuh dan konsep. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan. Tingkatan pertama itu tentang tujuan dasar. Tujuan dasar dari laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua ada karakteristik kualitatif dan elemen-elemen dari financial statement. Yang ketiga itu ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Nah, selanjutnya itu ada segitiga terbalik. Nah, di sini ada first level, second level, sama third level. First level itu terkait dengan tujuan laporan keuangan. Jadi ia menjawab pertanyaan why, mengapa akunting tuh ada, kenapa harus membuat laporan keuangan. Nah, second level itu merupakan jembatan level pertama dengan level kedua. Di sini ada kualitatif karakteristik yang dibagi menjadi 2, ada fundamental sama unchanging qualities. Terus di sini ada elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada yang third level itu menjelaskan bagaimana laporan keuangan harus dibuat. Ada asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan, ada ekonomi entity, ada going concern, ada monetary, ada periodik, ada akrual, terus ada prinsip-prinsip yang harus digunakan. Nah, selanjutnya itu first level, basis objek, ada objektif. Kenapa sih laporan keuangan harus dibuat? Nah, ini ada objektifnya, yaitu untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk present dan potensial equity investor untuk sekarang dan investor yang akan datang, dan tidak untuk investor tapi juga untuk lender atau peminjam dan kreditur dalam membuat keputusan terkait dengan pemberian sumber daya kepada entitas. Nah, karena yang namanya investor dan kreditor memiliki limited resource, maka dia harus memilih di mana perusahaan yang memberi keuntungan yang besar. Nah, di second level itu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif itu adalah kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa laporan keuangan itu berkualitas, sehingga ketika laporan keuangan itu berkualitas, maka dia harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Apabila ada satu yang tidak terpenuhi dari kriteriaristik tersebut, maka laporan keuangan tersebut menjadi tidak berkualitas. Nah, di sini itu karakteristiknya dapat dipahami: relevan, materiality, reliability, ada penyajian yang jujur, ada substansi yang mengungguli bentuk, ada netralitas, ada pertimbangan yang sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Nah, di sini ada kualitatif karakteristik. Fundamental qualities itu dibagi jadi 2, yaitu relevan dan faithful. Nah, relevan sendiri dibagi menjadi 3. Nanti kita akan bahas. Nah,
Selanjutnya itu ada relevan. Nah, laporan keuangan disebut relevan apabila dia mampu mengambil keputusan. Jadi ketika ada investor, misal ingin memilih mau investasi di PTA atau PTB, nah ketika dia belum membaca laporan keuangan, maka dia akan bingung. Tapi ketika dia sudah membaca laporan keuangan, maka dia sudah bisa mengambil keputusan mau investasi di mana. Nah, relevan itu dibagi jadi dua, ada predictive value. Nah, predictive value ini adalah laporan keuangan mempunyai predictive value apabila dengan membaca laporan keuangan tersebut, maka investor dan kreditor mempunyai expectation sendiri terhadap masa depan dari perusahaan. Yang kedua itu ada confirmatory value. Laporan keuangan itu harus membantu pengguna laporan keuangan untuk mengkonfirmasi ekspektasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga itu ada materiality, material untuk mengambil keputusan. Jadi contoh perusahaan omset, ketika ada perusahaan yang omsetnya 1 triliun, ketika ada transaksi sebesar 5.000, maka tidak perlu lagi dilaporkan di laporan keuangan. Nah, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faithful representation. Faithful representation adalah merujuk pada karakteristik informasi keuangan berkualitas, di mana informasi yang disajikan mencerminkan substansi transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Sebagian besar pengguna tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi konten faktual dari informasi tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan harus representatif. Next. Dapat diartikan, faithful representation adalah angka dan deskripsinya sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Unsur-unsur faithful representation ada 3. Yang pertama, completeness atau lengkap, neutrality atau netral, free from error atau bebas dari kesalahan. Completeness sendiri berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk representasi yang setia telah disediakan. Laporan keuangan memuat semua data yang diperlukan untuk memahami kondisi bisnis. Perusahaan menyajikan semua item yang berkaitan dengan hasil keuangan dan posisi serta arus kas. Itu tidak menyembunyikan informasi yang menyebabkan pengguna memiliki pendapat berbeda tentang bisnis. Yang kedua, neutrality atau netral, berarti informasi dipilih dan dikirim tanpa prasangka. Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu kelompok pihak yang berkepentingan daripada yang lain. Yang ketiga ada free from error, atau informasi keuangan bebas dari kesalahan, jika secara akurat menggambarkan peristiwa ekonomi. Tidak ada kesalahan atau kelalaian implementasi dalam menyajikannya. Selain itu, perusahaan mematuhi standar pelaporan keuangan yang tepat dalam menyajikan informasi tanpa kesalahan. Next. Berikutnya karakteristik kualitatif dalam meningkatkan kualitas. Faithful representation dibagi lagi menjadi ada relevansi. Relevansi mengacu pada seberapa membantu informasi akuntansi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Kualitas informasi akuntansi menjadi relevan jika memenuhi unsur-unsur. Yang pertama ada predict value atau membantu memprediksi hasil-hasil yang akan diperoleh di masa-masa yang akan datang. Yang kedua ada confirmatory value, yaitu membantu mengkonfirmasi kebenaran ekspektasi sebelumnya. Ketiga ada materiality. Kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada comparability. Comparability artinya
Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu comparability, variability, timeliness, dan understandability. Comparability yaitu informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Yang kedua ada variability atau dapat diverifikasi. Laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode-metode yang sama dapat diuji. Sebagai contoh, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dianggap dapat diverifikasi jika dua akuntan independen, misalnya akuntan publik atau auditor, dapat menyimpulkan berdasarkan verifikasi mereka bahwa transaksi dan keadaan yang terjadi terrefleksi secara adil. Atau dapat diartikan terjadi ketika pengukur independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Yang ketiga ada ketepatan waktu atau timelines. Ketepatan waktu adalah seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Menyajikan informasi akuntansi tidak tepat waktu menyajikan informasi yang kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk informasi akuntansi karena bersaing dengan informasi lainnya. Sebagai contoh, jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangannya lebih dari setahun setelah periode akunting, pengguna laporan keuangan akan kesulitan untuk menentukan seberapa baik kriteria perusahaan saat ini. Yang keempat ada understandability atau dapat dipahami. Understandability adalah sejauh mana informasi yang ada dapat dipahami. Saat ini laporan tahunan perusahaan biasanya berisi lebih dari 1.000 halaman dengan kualitas informasi menyeluruh. Informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna harus ada dalam laporan keuangan tersebut. Bagi perusahaan yang berkinerja buruk adalah hal biasa menggunakan banyak istilah dan kalimat yang sulit dimengerti dalam laporan tahunannya sebagai upaya untuk menyamarkan kriteria yang buruk. Yang pertama ada basic elements atau elemen dasar. Next. Elemen dasar dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Next. Yang kedua ada liability. Liability adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mewujudkan manfaat ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Yang ketiga ada equity. Equity adalah hak residual atas aset dari entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajibannya. Yang keempat yaitu ada income. Income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau inflow dan perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya yang kelima yaitu ada expense. Expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau outflow atau depresi aset yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Next. Di sini itu ada 3 level dalam dasar akuntansi. Yang pertama itu recognition, measurement, and disclosure concept. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen keuangan dari setiap kejadian. Next. Yang pertama itu ada economic entity, adalah perusahaan yang kegiatannya terpisah antara pemilik dan unit bisnisnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada going concern, perusahaan mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen. Yang ketiga yaitu ada monetary unit, di mana uang adalah
yang paling mendominasi. Lalu yang keempat ada periodicity, perusahaan dapat membagi kegiatan ekonomi ke dalam periode waktu. Yang kelima accrual basis of accounting, di mana transaksi dicatat dalam periode saat peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua ada prinsip measurement. Yang pertama itu ada cost. Cost umumnya dianggap menjadi representasi dari jumlah yang dibayar untuk item tertentu. Dan yang kedua itu ada fair value, nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan, kewajiban diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk bertransaksi dalam waktu yang relatif lama. Di sini tuh IASB telah mengambil langkah yang memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar untuk pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan. Next. Selanjutnya itu ada revenue recognition principle. Prinsip pengakuan pendapatan adalah perusahaan harus mengakui pendapatan, yaitu pada saat pendapatan tersebut telah direalisasikan, dan yang kedua pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Next. Pengakuan pendapatan melibatkan 3 syarat, yaitu 1. Saat pendapatan direalisasikan, dan yang kedua pendapatan dapat direalisasikan, yang ketiga yaitu saat pendapatan dihasilkan atau didapatkan ketika sebuah perusahaan telah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Empat transaksi pendapatan yang diakui yaitu 1. Pada saat perusahaan mengakui pendapatan atau penjualan produk, dan yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan atas penyelesaian jasa ketika jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan atas pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan. Lalu yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan aset atau disposal selain produk. Next. Yang terakhir ada expense recognition, yaitu arus keluar atau pengurasan habis aset yang dapat menimbulkan kewajiban atau kombinasi antara keduanya selama periode sebagai akibat dari memberikan atau menghasilkan barang ataupun penyerahan jasa. Lalu ada full disclosure, memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan para pengguna informasi. Biasanya disediakan oleh laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir informasi tambahan. Next. Selanjutnya ada cost constraint, di mana cost constraint ini biaya untuk menyajikan informasi harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan informasi tersebut. Contohnya pada saat biaya penyajian, contohnya pada saat biaya pengumpulan dan pemprosesan, penyebarluasan, audit, potential litigation, pengungkapan ke pihak kompetitors, dan analisis serta interpretasi. Lalu manfaat yang dapat diambil adalah kontrol manajemen yang lebih baik dan akses ke sumber modal dan menawarkan biaya modal yang rendah. Next. Di chapter 3 ini membahas tentang akunting informasi sistem. Nah, akunting informasi sistem itu adalah pengumpulan dan pemrosesan data transaksi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Nah, di sini itu ada basis terminologi. Yang pertama itu event, contohnya penyusutan, yang kedua transaksi, yang ketiga akun, yang keempat akun real, akun-akun di neraca. Neraca kan ada 3 kelompok, yaitu akun aset, akun utang, akun equity. Nah, terus di sini ada nominal akun. Nominal akun adalah akun yang disajikan ke dalam
laporan laba rugi, antara lain pendapatan atau penjualan dan beban. Terus ada ledger, buku besar, jurnal, ada posting, yaitu proses mentransfer dari jurnal ke buku besar. Terus ada trial balance untuk membuktikan persamaan saldo debit dan kredit. Terus ada financial statement, ada closing entries, menutup akun-akun. Terus di sini ada debit dan kredit. Nah, di sini itu ada double entry, yaitu sistem akuntansi berpasangan, di mana pencatatan yang dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit yang lainnya. Jadi debit harus sama dengan kredit. Nah, di sini itu ada contoh T account di mana debit selalu di kiri dan kredit selalu di kanan. Selanjutnya itu ada normal balance. Normal balance dari aset itu ada di debit, expense ada di debit, terus normal balance liabilities itu ada di kredit, equity ada di kredit, dan revenue ada di kredit. Selanjutnya ada hubungan antara aset, liabilities, dan equity. Persamaan harus seimbang pada setiap transaksi. Untuk setiap transaksi debit harus ada di kredit. Terus selanjutnya itu ada contohnya. Pemilik menanamkan modalnya 40.000 ke perusahaan, berarti aset bertambah dan equity bertambah. Yang kedua itu ada membayar 600 tunai untuk upah sekretaris, berarti aset berkurang, equity berkurang, expense. Nah, yang ketiga itu ada beli peralatan kantor, harganya 5.200, nota janji bayarnya 10%, berarti aset bertambah, liabilities bertambah. Terus menerima kas 4.000 untuk jasa, berarti aset bertambah, revenue bertambah. Kalau membayar kewajiban jangka pendek, berarti aset berkurang, liability berkurang 7.000. Mengumumkan pembagian dividen, kas berarti liability bertambah, equity berkurang. Selanjutnya ada mengkonversikan non-current liability 80.000 menjadi saham, berarti liability berkurang 80.000, equity bertambah 80.000. Nah, selanjutnya itu ada struktur kepemilikan. Kalau partnership itu perorangan. Komponen akunnya berarti owner capital sama owner drawing, sedangkan corporation komponen dari akun di equity adalah share capital, share premium, dividen, sama return earning. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah proses untuk mencatat transaksi keuangan sampai menjadi laporan keuangan. Nah, di sini itu setiap ada transaksi pasti yang pertama itu dilakukan penjurnalan, kemudian posting, terus trial balance, lalu penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, terus laporan keuangan, lalu menutup entry, terus pasca penutupan neraca saldo dan membalikan entry. Selanjutnya itu ada menjurnal. Yang pertama itu sebuah catatan kronologis dari transaksi. Nah, di sini ada contohnya, pemegang saham menginvestasikan uang tunai 15.000 dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Berarti ditulisnya di jurnal cash terhadap share capital, cash-nya di debit sebesar 15.000 dan share capital di kredit sebesar 15.000. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fania.
Berikutnya saya akan menjelaskan proses posting dari jurnal ke buku besar. Jurnal yang pertama, cash dan share capital. Berarti kita akan memposting akun dari jurnal tersebut ke buku besar untuk akun cash dan share capital saja. Misalnya di sini kita sesuai tanggalnya, jika pada di jurnal tanggal 1 September, maka di-input ke buku besar tanggal 1 September. Lalu pada garis kedua terdapat nomor ref, berarti nomor masing-masing akun. Garis ketiga, masukkan nominal juga posisi yang sesuai seperti yang di jurnal. Garis keempat merupakan nomor ref. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan posting dalam satu periode akuntansi. Contoh yang digunakan adalah buku besar dengan T-account. Contoh pada tanggal 1 Oktober, pemegang saham menginvestasikan uang tunai 100.000 dalam sebuah usaha periklanan pioner advertising agensi GNC. Ditulis di buku besar, cash di debit 100.000, share capital ordinary di kredit 100.000. Yang kedua, tanggal 1 Oktober, Pioneer Advertising membeli peralatan kantor seharga 50.000, membayar dengan wesel bayar dengan perjanjian 3 bulan, bunga 12%. Nama akunnya Office Equipment dan Notes Payable. Office Equipment 50.000 di debit, Notes Payable 50.000 di kredit. Lalu untuk bunga akan kita catat pada saat kita bayar. Pada tanggal 2 Oktober, Pioneer Advertising menerima uang muka 12.000 dari KC, seorang klien layanan periklanan, yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Lalu akunnya cash dan unearned service revenue. Cash di debit 12.000, lalu unearned service revenue di kredit 12.000. Pada akun cash 100 di debit merupakan postingan pada tanggal 1 Oktober. Berikutnya, tanggal 3 Oktober, Pioneer Advertising membayar sewa kantor 9.000 tunai untuk Oktober. Nama akunnya rent expense sama cash. Rent expense 9.000 di kredit, cash 9.000 di debit. Rent expense 9.000 di debit, cash 9.000 di kredit. Pada saat jurnal, cash di kredit. Maka saat diposting ke buku besar, cashnya kredit. Next. Pada tanggal 4 Oktober, Pioneer Advertising membayar 6.000 untuk polis asuransi 1 tahun yang akan berakhir tahun depan pada tanggal 30 September. Maka diposting private assurance 6.000 di debit, cash 6.000 di kredit. Tanggal 5 Oktober, Pioneer Advertising membeli bahan iklan harga 25.000 secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan dari Aero. Berarti nama akunnya Advertising Supplies sama Accounts Payable. Advertising Supplies 25.000 di debit dan Account Payable 25.000 di kredit. Next. Berikutnya pada tanggal 20 Oktober, Direksi Pioneer Advertising Board menyatakan membayar dividen tunai 5.000 untuk pemegang saham. Lalu karena 31 Oktober akhir dari periode akuntansi, berarti kita sisihkan seperti misalnya pada akun cash. Jadi nama akunnya dividends dan cash. Dividends 5.000 di debit, cash 5.000 di kredit. Lalu pada tanggal 26 Oktober, karyawan dibayar setiap 4 minggu. Daftar gaji total adalah 2.000 per hari. Periode pembayaran berakhir pada Jumat 26 Oktober dengan gaji sebesar
40.000 dibayar. Nama akunnya Salaries Expense dan Cash. Salaries Expense 40.000 di debit, Cash 40.000 di kredit. Next. Pada tanggal 31 Oktober, Pioneer Advertising menerima 28.000 tunai dan tagihan perusahaan 72.000 untuk layanan iklan sebesar 100.000 yang disediakan pada bulan Oktober. Di sini kita menulis akunnya, cash, akun receivable, sama service revenue. Cash 28.000 di debit, akun receivable 70.000 di debit, service revenue 100.000 di kredit. Next. Setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Di sini sisa saldo perusahaannya 287.000. Next, Yan. Adjusting entries, laporan posisi keuangan yang tepat seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan. Laporan laba rugi pendapatan yang tepat dan biaya periode berjalan. Yang pertama, revenues dicatat dalam periode di mana mereka diterima. Yang kedua, expense diakui pada periode terjadinya. Tipe jurnal penyesuaian, ada prepare expense atau biaya dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua ada unearned revenues, pendapatan diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum mereka diterima. Yang ketiga ada accrued revenues, pendapatan yang diperoleh tapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang keempat ada accrued expense, beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat. Adjusting entries for deferrals, pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Lanjutin. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Yang pertama, Pioneer membeli perlengkapan iklan seharga 25.000 pada tanggal 5 Oktober. Nama akun yang diposting advertising supplies sama cash. Advertising supplies 25.000 di debit, cash 25.000 di debit. Yang kedua, sejumlah persediaan pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 10.000 dari pasokan iklan masih di tangan. Maka nama akunnya Advertising Supplies Expense dan Advertising Supplies. Advertising Supplies Expense 15.000 di debit, Advertising Supplies 15.000 di kredit. Kenapa di sini advertising supplies di kredit dan advertising supplies expense di debit sebesar 15.000? Karena di awal periode perusahaan ini membeli sebesar 25.000. Lalu pada akhir periode diungkapkan bahwa yang tersisa 10.000. Maka kita harus sesuaikan dari jumlahnya 25.000 supaya menjadi 10.000, yaitu dengan advertising supplies dicatat di kredit sebesar 15.000. Seperti pada contoh di buku besar, sisanya 10.000. Oke, next. Sekarang masuk ke jurnal penyesuaian asuransi atau insurance. Pada 4 Oktober,
Pioner dibayar 6.000 untuk polis asuransi 1 tahun kebakaran, mulai 1 Oktober. Maka nama akunnya Prepaid Insurance dan Cash. Prepaid Insurance 6.000 di debit, Cash 6.000 di kredit. Yang kedua, analisis kebijakan mengungkapkan bahwa 6.000 per 12 asuransi berakhir 6.000 per 12 asuransi berakhir setiap bulan. Dengan demikian, Pioner membuat jadwal sebagai berikut. Nama akunnya Insurance Expense dan Prepaid Insurance. Insurance Expense 500 di debit, Prepaid Insurance 500 di kredit. Karena sudah berlalu 1 bulan, yaitu bulan Oktober, jadi Prepaid Insurance-nya kita masukin di kredit. Dan Insurance Expense-nya di debit. Begitupun bulan-bulan seterusnya sampai saldo Prepaid Insurance habis. Next. Berikut jurnal penyesuaian untuk depresiasi. Pioneer Advertising memperkirakan penyusutan peralatan kantor menjadi 400 per bulan. Dengan demikian, Pioneer mengakui penyusutan untuk bulan Oktober oleh jurnal penyesuaian. Nama akunnya Depreciation Expense dan Accumulate Depreciation. Depreciation Expense 400 di debit, Accumulate Depreciation 400 di kredit. Next. Adjusting entries for default. Penerimaan cash yang jelas sebagai kewajiban karena pendapatan belum diterima. Unearned revenue sering terjadi dalam hal rent, airline ticket, tuition, medicine subscription, dan customer deposit. Next. Berikutnya jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Pioneer Advertising menerima 12.000 pada tanggal 2 Oktober dari KC untuk layanan iklan diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Nama akunnya Cash dan Unearned Service Revenue. Cash 12.000 di debit, Unearned Service Revenue 12.000 di kredit. Yang kedua, analisis mengungkapkan bahwa Pioneer memperoleh 4.000 dari layanan iklan pada bulan Oktober. Nama akunnya Unearned Service Revenue dan Service Revenue. Unearned Service Revenue 4.000 di debit, Service Revenue 4.000 di kredit. Pada akhir bulan Oktober ini, karena kita sudah dibayar di muka pada awal bulan, maka di akhir yang berkurang itu hanya Unearned Service Revenue. Lalu Service Revenue-nya bertambah. Di sini jumlahnya 4.000 karena 12.000 yang di awal bulan dibagi 3 karena pengerjaannya 3 bulan. Selanjutnya yaitu ada adjusting entry for accruals, di mana pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Biasanya itu revenue recorded before cash receipt. Accrued revenue sering terjadi pada saat sewa, bunga, lalu pada saat penerimaan jasa, service perform. Next. Adjusting entry, yang pertama itu ada accrued revenue, di mana saat aset bertambah itu ditaruh di kredit, lalu ketika revenue bertambah ditaruh di kredit. Dan yang kedua itu ada accrued expense, di mana pada saat expense bertambah ditaruh di debit, dan liability bertambah ditaruhnya di kredit. Next. Pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh 2.000 untuk layanan iklan yang tidak ditagih kepada klien sebelum 31 Oktober. Jurnal penyelesaiannya yaitu akun receivable senilai 2.000 dan service
revenue senilai 2.000. Akun receivable-nya di debit tadi pada saat di akun di posting itu senilai 72.000, lalu pada bulan Oktober ditambah 2.000, jadi totalnya 74.000. Lalu yang kedua itu ada service revenue, di mana pada kredit di posting tadi nilainya sebesar 100.000, lalu 4.000 juga tadi masih dari posting, dan 2.000-nya dari bulan Oktober ini, jadi nilainya totalnya 106.000. Next. Adjusting entry for accrual, beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat, yaitu beban yang masih harus dibayar. Yang pertama ada rent, yang kedua ada interest, yang ketiga ada salaries, dan yang keempat ada tax. Next. Pioneer telah menandatangani wesel bayar senilai 50.000 selama 3 bulan dengan bunga 12%. Dengan catatan dalam setahun bunganya adalah 12%. 3 faktor yang menentukan yaitu face value of note itu senilai 50.000. Lalu yang kedua ada annual interest rate-nya 12%. Yang ketiga jangka waktunya itu 1/12. Dan total bunganya yaitu 500. Next. Yang selanjutnya itu ada accrued interest. Pioneer telah menandatangani. Ini masih sama yang kayak tadi, di mana pada jurnalnya itu yaitu interest expense dan interest payable senilai 500. Yang interest expense di debit dan yang interest payable di kredit. Next. Selanjutnya ada accrued salaries. Pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk hari yang merupakan beban masih harus dibayar dan kewajiban terkait dengan Pioneer. Para karyawan menerima gaji sebesar 10.000 untuk 5 hari bekerja, yang artinya setiap 1 hari bekerja digaji sebesar 2.000. Next. Karyawan menerima gaji total sebesar 10.000 untuk 5 hari kerja, di mana jurnal penyesuaiannya yaitu salaries expense sebesar 6.000, salaries payable 6.000, salaries expense-nya itu tadi dari akun yang posting senilai 40.000, lalu yang 6.000 dari jurnal penyesuaian ini senilai jadinya totalnya 46.000. Terus salaries payable-nya ditaruh di kredit 6.000. Next. Pada tanggal 23 November, Pioneer kembali akan membayar gaji 40.000. Jadi jurnal untuk pencatatnya itu salaries payable senilai 6.000, salaries expense 34.000, cash-nya 40.000. 40.000 ini dari yang tadi jurnal. Terus salaries expense-nya itu debitnya senilai 34.000, salaries payable-nya di kredit 6.000, jadi berkurang 6.000 jadinya hasilnya. Next. Bad debts. Diasumsikan Pioneer memperkirakan beban hutang cukup buruk di bulan ini senilai 1.600. Jurnal penyelesaiannya yaitu bad debt expense senilai 1.600, terus kemudian ada allowance for double akun 1.600. Pada tanggal 1 bulan 10 itu akun receivable-nya berada di kredit senilai 72.000, lalu adjustment-nya pada tanggal 31 senilai 2.000. Jadi allowance for double akunnya ada di kredit senilai 1.600 dan bad debt expense-nya ada di debit 1.600. Next.
Lalu masuk ke income statement-nya, di mana service revenue-nya sebesar 106.000 tadi, masukkan ke sini, terus ada expense-nya yaitu salaries and works expense 46.000, supply expense 15.000, rent expense 9.000, insurance expense 500, interest expense 500, depreciation expense 400, bad debt expense 1.600, totalnya yaitu 73.000 dikurang 100 dari service revenue ini dikurang total expense hasilnya 33.000 dan itu sebagai net income. Lalu yang kedua itu ada statement of financial position di mana pada aset itu terdapat equipment, supplies, prepaid insurance, akun receivable, lalu dikurang oleh AFDA hasilnya 217.500. Yang kedua itu ada equity and liability, di mana pada akun ini yaitu ada equity, share capital ordinary, retained earnings, totalnya itu senilai 128.000, lalu ditambah dengan liability senilai 89.500, jadi total keseluruhan antara equity and liability itu 217.500 balance. Selanjutnya itu ada adjusted trial balance, di mana pada laporan ini yaitu menunjukkan saldo semua rekening setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Cash-nya ini 80.000, akun receivable-nya 74.000, AFDA-nya 1.600 di kredit, advertising supplies-nya 10.000, prepaid insurance-nya 5.500, office equipment-nya 50.000, office accumulated depreciation office equipment-nya di kredit 400.000, notes payable-nya 50.000, akun payable-nya 25.000, interest payable-nya 500, unearned service revenue 8.000, salaries payable 6.000, share capital ordinary 100.000, dividennya 5.000 di debit, service revenue-nya 106.000 di kredit, salaries expense, advertising supply expense, rent expense, insurance expense, interest expense, depreciation expense, bad debt expense, semua totalnya yaitu 297.500. Next. Lalu yaitu selanjutnya ada preparing financial statement, mempersiapkan laporan keuangan. Yang pertama ada income statement, yang kedua ada retained earning statement, dan yang ketiga ada statement of financial position. Jurnal penutup untuk mengurangi saldo income statement, akun revenue dan expense harus nol untuk mentransfer rugi bersih pendapatan atau bersih terhadap ekuitas. Lalu yang ketiga ada laporan posisi keuangan, aset, liability, dan equity tidak ditutup, dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. Next. Ini jurnalnya, service revenue-nya 106.000, income summary-nya 106.000, lalu yang kedua itu ada advertising supplies expense 73.000, depreciation expense 15.000, insurance expense 400, salaries expense 500, rent expense 46.000, interest expense 9.000, bad debt expense 500, close expense account-nya. Lalu yang ketiga itu ada income summary 33.000, retained earnings 33.000, retained earnings 5.000, dividennya 5.000. Yang selanjutnya itu ada pos neraca saldo setelah penutupan. Cash-nya senilai 80.000, akun receivable-nya 74.000, AFDA-nya 1.600, advertising supplies-nya 10.000, prepaid insurance-nya 5.500, office equipment-nya 50.000, accumulated depreciation
equipment-nya 400, notes payable 50.000, account payable 25.000, unearned service revenue 8.000, salaries payable 6.000, interest payable 500, share capital ordinary 100.000, retained earnings 28.000, hasil antara debit dan kreditnya itu senilai 219.500. Next. Membalikan entry, di mana setelah menyiapkan laporan keuangan dan menutup buku, sebuah perusahaan dapat membalikan beberapa jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi reguler untuk periode berikutnya. Next. Ringkasan dari siklus akuntansi yaitu pertama, masukkan periode transaksi dalam jurnal yang sesuai. Yang kedua, posting dari jurnal ke buku besar atau ledger. Yang ketiga, buat neraca saldo yang disesuaikan atau trial balance. Yang keempat, siapkan jurnal penyesuaian dan posting ke dalam buku besar. Lalu yang kelima, ada buat neraca saldo setelah disesuaikan. Biasa disebut adjusted trial balance. Yang keenam, siapkan laporan keuangan dari neraca saldo kedua. Yang ketujuh, siapkan ayat jurnal penutup dan posting ke dalam buku besar. Lalu yang ke-8, buat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Dan yang terakhir yaitu siapkan ayat jurnal pembalik atau opsional dan posting ke dalam buku besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.